Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Ricky V. Martono yang akan membawakan isu pentingnya pengembangan karyawan di masa krisis. Jadi krisis ekonomi ini tetap kita perlu memandang penting pengembangan karyawan. Nah, kita lihat dulu nih latar belakangnya apa sih? Ya, latar belakang dari krisis ekonomi itu macam-macam ya, bisa politik, bisa pandemi ya, sehingga menyebabkan krisis ekonomi muncul, sehingga menuntut perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya, gitu ya. Nah, menunda atau menghapus biaya pengembangan keterampilan dan keahlian karyawan, misalnya melalui training atau karyawan diminta training atau seminar di luar perusahaan, itu menjadi cara yang paling mudah ya dilaksanakan ya dalam mendukung efisiensi biaya dan juga eh, ininya langsung nampak ya, dampak dari efisiensi langsung nampak karena nampak di angka ya, misalkan tadinya 100 dibuat 0 gitu kan langsung kelihatan kan angkanya kan. Jadi seakan-akan mendukung cash flow atau arus kas perusahaan menjadi lebih baik gitu ya. Karena ini memang paling mudah ya, paling mudah. Nah, eh, tapi kita juga perlu lihat nih karakter dari menghapus biaya pengembangan karyawan sebagai langkah efisiensi di masa krisis ekonomi. Ini memang karakternya ada pengurangan pengeluaran yang langsung nampak ya. Nggak harus nunggu besok-besok seperti improvement yang butuh beberapa bulan atau ya beberapa bulan misalnya. Tapi kalau ini kan langsung ya. Tadi saya katakan misalkan jumlah budgetnya 100 menjadi 0 gitu kan langsung kelihatan. Harapannya efisiensi 100 tadi bisa digunakan untuk kegiatan perusahaan yang lain gitu ya. Tapi juga karakter ini atau strategi ini karakternya juga menunjukkan tidak ada manfaat ya. Karena selama krisis ekonomi justru keahlian karyawan menjadi stagnan dan kita nggak tahu kapan krisis ekonomi ini berlalu gitu ya. Mungkin akan berjalan sekian tahun, artinya selama sekian tahun itu keahlian karyawan stagnan ya. Nah, karakter berikutnya adalah strategi pengurangan biaya atau cost reduction dengan melalui pengembangan karyawan ini adalah termasuk dalam strategi cost reduction yang paling rendah ya. Menurut break ini ya, cost reduction paling rendah levelnya atau cost cutting ya. Cost cutting karena memang langsung nampak dan uh, langsung nampak tapi tidak merubah mentalitas untuk improvement atau cost reduction. Tapi lihat juga nih ya, poin berikutnya. Ada dampak negatif kepercayaan karyawan pada organisasi dan menurunnya rasa keterikatan atau engagement karyawan kepada organisasi karena ya itu kalau karyawan jadi kecewa kok kita nggak bisa pengembangan karyawan gitu kok efisiensinya justru malah kenapa nggak di tempat lain yang mungkin dampaknya jauh lebih besar gitu ya kan jadi karyawan juga yang kena dampaknya ya. Jadi ini loyalitas karyawan dipertaruhkan dan juga ya rasa percaya dan semangatnya juga bisa menurun nih dari karyawan ya karena kecewa tadi ya. Nah, sementara kalau kita terus melakukan pengembangan karyawan di masa krisis ekonomi, justru akan memberi manfaat. Nah, ya, mungkin manfaatnya nggak langsung dirasa, namanya juga pengembangan karyawannya adalah investasi ya, yang artinya manfaatnya baru terasa di kemudian hari. Tapi selama krisis ekonomi, justru tetap dilakukan pengembangan karyawan, justru malah akan meningkatkan loyalitas kepercayaan karyawan pada organisasi. Ya, yang artinya juga mempertahankan competitive advantage perusahaan dalam jangka panjang ya, karena terus diinvest, terus dilatih karyawannya, kalian karyawan juga tidak stagnan selama krisis ekonomi. Nah, mau nggak nih, rela nggak nih perusahaan mengorbankan produktivitas karyawan dengan menghapus biaya pengembangan karyawan? Ya, rela nggak seperti itu? Dan kita nggak tahu nih berapa lama. Saya lagi kita nggak tahu berapa lama krisis berlangsung sehingga ya pengorbanan produktivitas karyawan yang akan berlangsung selama krisis itu berjalan ya sekian tahun tadi ya. Jadi kita harus melihat sebagai investasi. Dalam kondisi apapun perusahaan perlu selalu melihat bahwa pengembangan karyawan adalah investasi bukan biaya. Kalau investasi artinya ada pengorbanan yang kita lakukan hari ini demi manfaat yang jauh lebih baik di masa datang dalam jangka panjang bukan jangka pendek ya. Dan bukan tidak mungkin hasil investasi ini dapat
ibaratnya ditebus gitu ya setelah krisis berlalu, sehingga pendapatan perusahaan bisa saja naik pesat push setelah krisis berlalu, sementara perusahaan lain yang menunda pengembangan karyawan malah nggak bisa ngebut memperoleh sales setelah krisis. Kenapa ya? Karena nggak dilatih ya, sekian tahun nggak dilatih karyawannya ya. Tentunya investasi pengembangan karyawan perlu diperhatikan ya, namanya perhatikan baik-baik ya, diperhitungkan cermat ya, namanya juga investasi ya. Tapi ya itu tadi sekali lagi ya, ini bermanfaat di masa depan, dan ketika krisis berlalu sudah siap lebih ngebut ya. Pisaunya tetap tajam bandingkan dengan perusahaan lain yang tidak melakukan pengembangan karyawan selama krisis, pisaunya menjadi tumpul ya. Nah, demikian diskusi untuk kali ini. Silahkan follow IG saya di ricky.vmartono dan silahkan subscribe rekan-rekan Bapak Ibu semua. Terima kasih.